Oke guys, kembali lagi bersama gue Ngangat Harimau. Jadi hari ini gue mau review singkat Insta360 Go 2. Nah, jadi ini yang resmi dari DNK Pratama Indonesia. Ini gue look around boxnya ya. Oke, langsung aja kita buka. Nah, dalamnya sini ada magnetnya. Nanti gua kasih tahu magnetnya itu buat apa. Terus ini ada buku-buku manualnya. Ya, buku-buku manual. Nah, terus ini ada magnetnya buat di kalung. Dulu di sini. Habis itu di sini ada perlengkapannya. Jadi udah dapat beberapa perlengkapan mounting. Nanti gue jelasin. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 perlengkapan mounting. Nah, terus di sini dalamnya ada kamera dan ini charging case-nya. Terus di sini ada kabel data. Oke, jadi Insta360 Go 2. Pertama kita lihat dulu ya wujud dari kameranya. Jadi ini kamera mini banget, sangat-sangat kecil. Tuh. Terus di sini tuh ada lens protectornya. Jadi ini bisa diganti amit-amit kalau pecah atau lecet kan. Soalnya ini judulnya dia Mighty Tiny Action Cam. Jadi di action cam, makanya kayak giniannya lensa protector bisa diganti karena dipakai buat action. Terus di sini ada lingkaran ini besi-besi, ini buat chargingnya. Kesini itu tinggal magnet doang dia, gitu. Magnetnya lumayan kuat sih, soalnya pas ditarik juga keras gitu. Habis itu ini charging case-nya bisa dipakai sebagai remote juga. Jadi kalau kita buka charging case-nya itu, misalkan nih keadaan tertutup, terus nih kita buka, dia langsung otomatis nyala. Nah, terus selain buat charging case, dia itu bisa buat jadi mini tripod. Tuh, begitu. Oke, jadi tinggal pencet yang ini buat connect. Nah, ini lagi proses connecting. Nah, ini udah connect. Jadi kalau misalkan mau pencet record, nah ini udah nge-record. Tuh, kedip-kedip ya. Ini artinya udah nge-record. Terus kalau mau stop recording, pencet aja. Terus kalau udah selesai pakai, tinggal ditaruh, terus ditutup, udah simpen lagi. Simple sih kameranya. Jadi gue udah pakai kamera ini sekitar 1 minggu ya. Jadi nanti bakal gue kasih tahu review dalam 1 minggunya ya. Habis itu sekarang gue mau lanjut ke penggunaan mountingnya dulu nih. Nah, kalau yang ini sih ya cuman dikalungin aja. Habis dikalungin tempel aja gitu, udah. Tapi ini kalunginnya taruh di dalam baju, terus kameranya di luar baju, jadinya begitu, kejepit nanti. Itu mounting yang pertama. Terus yang kedua, ini semacam ya buat selfie simple lah ya, begini, buat selfie atau buat di stand juga bisa. Habis itu buat ditempel ala 3M gitu juga bisa. Jadi di sini tuh ada semacam gel yang lengket banget. Jadi ini lumayan lengket sih ya, gue coba tempel nih. Jadi ini lumayan lengket, tapi di permukaan yang glossy dia baru lengket banget. Kalau kayak meja gue ini dia doff, jadi nggak terlalu lengket. Waktu itu gue pernah coba tempel di motor gue kan glossy. Nah, itu lengket banget sih, lepasnya agak susah. Nah, terus ini dia bukan sifatnya kayak lem ya, jadi bisa dicuci lagi, dibersihin, habis itu nanti dia bersih lagi, lengket. Udah, kalau udah selesai dipakai tinggal disimpan lagi aja di slide. Nah, terus ini juga bisa disimpan kameranya di sini. Di sini emang ada lubang buat lensanya biar bisa masuk tuh. Udah disimpan aja. Tapi kalau mau di charging ya harus ke sini.
Oke, lanjut ke mounting yang lainnya. Ini mounting yang terakhir. Nah, ini juga magnet. Nah, ini udah terpasang kameranya. Ini dijepit aja. Jadi ini tinggal dijepit. Misalkan kalian mau jepit di topi atau jepit di mana. Jadi ini mounting jepit sih ibaratnya, terus bisa diputar-putar juga posisinya. Tuh. Biasanya orang pada pakai ini di topi. Taruh di topi, dijepit jadi point of view cam. Oke, sekarang kita lanjut ke kameranya dulu nih. Nah, jadi ini kan magnet ya. Jadi karena ini magnet, ini bisa nempel kemana aja sih. Yang berbahannya besi yang bisa nempelin magnet kayak kulkas atau meja gue ini, sudut-sudutnya juga dari besi, bisa nempel jadinya. Tuh. Dia bisa nempel kan. Nah, jadi kalau kalian di pinggir jalan atau di mana gitu nemu tiang gitu, mau dipasang ini buat ngevlog juga bisa. Ini kayak gue ada lemari juga, ada rak. Nah, ini di sebelah kiri gue juga gue ada rak. Nah, rak ini juga dari besi. Jadi kalau mau ngevlog ya tinggal ditempel aja gitu. Karena ini magnet. Oke, kita lanjut ke kameranya. Jadi ini ada fitur apa aja sih? Nah, jadi kalau kalian mau lihat fitur-fiturnya tuh di sini ada. Ini mode-modenya ya, ada mode video. Jadi kalau mode video ini kalian langsung pilih mau hasil rekamannya 9:16 atau 16:9, itu fix ya. Jadi hasilnya bakal antara 16:9 atau 9:16 tergantung kalian pilih yang mana. Nanti ada di setting itu. Habis itu mode selanjutnya itu ada mode foto. Habis itu mode selanjutnya ada pro video. Nah, pro video ini simpelnya dia merekam segala sesuatu yang terlihat oleh lensanya. Jadi nanti kalian tinggal di aplikasi Insta360 editnya. Kalian mau resolusinya 16:9, kalian mau 9:16, kalian mau 1:1 atau square, itu nanti bisa diedit di aplikasinya kalau yang modenya pro video. Oke, kita lanjut ke mode selanjutnya, itu ada time shift. Jadi time shift itu kalau di GoPro kayak time warp kalau nggak salah ya. Jadi ini itu kalau kalian mau ibaratnya time lapse tapi sambil jalan gitu ya. Kalau time lapse itu kan diem di tempat gitu ya. Jadi kameranya diem di tempat, nge-record secara cepat, itu time lapse. Kalau time shift tadi itu misalkan kalian sambil jalan, ditaruh di kalung gitu kan, itu buat lebih khususnya lebih ke time shift kalau kalian sambil jalan. Habis itu ada HDR video, ini buat sinematik. Jadi kalau sinematik ini frame per secondnya atau FPS nya itu cuman bisa 25 buat sinematik soalnya. Jadi dia nggak yang frame nya gede-gede gitu, karena biasanya sinematik itu frame nya rendah. Habis itu selanjutnya ada slow motion. Biasalah buat slow motion dia 120 fps biar bisa di slow videonya, jadi nggak pecah-pecah kalau di slow. Habis itu ini settingnya itu lewat sini. Habis setting terus ada menu setting lagi, pencet aja. Sorry, pencetnya tombol merah. Nah, di sini ada mode video. Apa yang kalian mau setting kalian ganti dulu. Nah, kita mau setting yang video nih misalnya. Yang ini fix, jadi kalian mau 9:16 atau 16:9. Aturnya ya di setting ini. Nah, jadi habis selain 9:16 nya bisa atur resolusinya. Jadi resolusinya cuma 1080p atau 1440p. Tuh. Habis itu frame per secondnya 24, 25, 30, 50. Habis itu ini point of view nya mau ultra wide, linear, narrow. Habis
Habis itu ini warnanya ada standar, lock, vivid, standar lagi. Terus ini recording time-nya 15-30 detik, yaitu ini 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit. Jadi karena kamera ini baterainya dikit, jadi nggak bisa ngerekam lama-lama, karena harus dibalikin charge ke charging case-nya buat lanjut ngerekam. Ini Pro videonya, di Pro itu bisa pilih juga 16:9 atau 9:16. Tapi kalau Pro itu simpelnya ya pasti dia ngerekam segala sesuatu yang tertangkap sama lensanya. Jadi nanti pas diedit itu bisa dipilih 9:16, 16:9 atau square. View-nya dapat semua gitu, karena semua yang kebaca lensanya ke record kalau di Pro video. Lanjut ada time shift, bisa pilih resolusinya, sama FPS-nya, sama point of view-nya, color-nya. Habis itu nih time lapse juga sama, resolusi, FPS, point of view, waktu total mau jadi videonya berapa second, terus color-nya. Habis itu HDR video yang tadi cinematic, sama point of view, terus berapa menit recordnya, habis itu resolusinya, FPS-nya. Habis itu ini slow motionnya, dia cuma bisa 16:9 dan 1080p, nggak bisa diganti. Terus FPS-nya cuma 120, view-nya bisa linear, narrow, ultra wide, action view. Jadi ini mungkin view yang paling lebar ya. Habis itu color-nya sama waktu record-nya. Nah, begitu aja sih fitur-fitur yang ada di sini, mode-modenya. Nah, terus gue mau kasih impresi gue selama gue pakai kamera ini seminggu ya. Jadi kamera ini itu jujur aja baru dinyalain sebentar itu udah panas banget. Nih ya, ini kan dari tadi gue udah nyalain nih. Coba gue pegang ya. Nah, ini udah anget-anget gitu tuh. Jadi kalau nge-record sebentar itu anget. Habis itu gue bingung sama ini kamera. Yang gue bingung itu dia kasih fitur ke kita bisa nge-record paling lama 30 menit. Tapi gue coba ya nge-record di charging case-nya maupun tanpa charging case. Jadi langsung gue record pegang begini misalnya, atau gue taruh di sini terus gue record. Jadi record sambil ngecas dia, jadi baterainya kan panjang gitu. Nggak dapet setengah jam dia udah overheat. Jadi kalau misalkan ya gimana ya, jadi nggak dapet setengah jam gitu. Jadi kayak 18 menit tuh dia udah overheat terus mati gitu. Terus kalau yang Pro video itu 18 menit baterainya udah habis. Jadi ini kan kalau kita cabut baterainya 100% nih. Pakai ini nge-record Pro video 18 menit habis, padahal dia ada fitur 30 menit. Terus kalau misalkan yang bukan Pro video, yang video biasa itu dia 18 menit di sini udah overheat. Jadi waktu itu gue sempat ngetes, gue colok di sini, gue pakai record, terus di sini ada kipas kan, jadi lebih adem. Itu bisa nambah sedikit lah, tapi nggak dapet setengah jam, tetap overheat atau baterainya habis. Jadi menurut gua ini produk ini tuh bisa dibilang produk gagal ya. Jadi ada fitur 30 menit tapi nggak bisa dapet 30 menitnya. Bingung gitu jadinya. Jadi kalau kalian berharap ini bisa diganti sebagai pengganti GoPro gitu, menurut gua belum bisa, karena tiap 18 menit harus dicas, tiap 18 menit harus dicas. Kalau gitu nggak dapat momennya sih menurut gua. Abis itu ini nggak bisa pakai mic eksternal pastinya. Kalian lihat aja nggak ada tombol apa-apa, nggak ada colokan apa-apa. Habis itu cuma ada satu tombol di sini doang. Satu kali klik itu artinya nge-record, 2 kali klik artinya foto gitu sih. Nah jadi ya begitu sih ya. Jadi ini kalau dibilang action cam ya, oke, action, jadi bisa action. Misalkan kalian lagi mau main ski misalkan atau ice skating, mungkin bisa lah buat nge-record sebentar. Tapi kalau kalian lagi touring gitu,
menurut gua nggak bisa ngalahin GoPro sih, kamera kecil kayak gini. Pertama gampang overheat, baterai nggak kuat, nge-recordnya cuma bisa sebentar, nggak dapat kalian nge-record momen-momen yang kalian mau record sih menurut gua. Habis itu kalau kayak touring gitu kan, kalian ada momen-momen mendadak yang mau kalian record gitu ya. Kalau baterai lagi habis ya nggak bisa. Kalau GoPro itu kan bisa ganti baterai, terus 1 kali cas baterainya itu bisa 1,5 jam lebih, sedangkan ini setengah jam aja nggak dapet, udah harus balikin ke charging case-nya. Jadi ya kesimpulan gue ya, ini produk kurang sih. Kalau buat iseng-iseng boleh lah, buat vlog biasa, tapi kalau buat touring-touring, motovlog, pemakaian yang kalian mau ngevlog panjang gitu, nggak bakal kuat, nggak recommended banget. Tetap GoPro itu the best deh kalau buat action cam. Oke guys, gitu aja video gue soal si Insta360 Go 2 nya ini. Jadi ini bisa dibilang action cam bisa, tapi dibilang action cam juga ya so-so lah. Mungkin kalau action cam bisa, tapi ya nggak bisa ngerekam lama gitu aja. Oke guys, begitu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching.